ternyata ada seni dalam memberikan feedback, ya. Ada cara dalam memberikan feedback, ada basa-basi lah ya kalau bahasa kita keseharian itu, basa-basi dalam memberikan feedback. Ternyata Bapak Ibu ada 5 langkah dalam memberikan umpan balik atau feedback di dalam proses pembelajaran. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bapak Ibu guru, di video kali ini saya akan membicarakan tentang cara yang tepat dalam memberikan umpan balik atau feedback di dalam proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, Bapak Ibu, semua kita sepakat bahwa memberikan umpan balik atau feedback dalam pembelajaran sangat penting untuk dilakukan guna memberikan meningkatkan semangat, ya, meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Nah, Bapak Ibu, mungkin selama ini Bapak Ibu ketika memberikan feedback atas tugas yang diberikan kepada siswa itu langsung to the point, ya. Misalnya langsung dengan nilai angka ya 100 misalnya, atau berupa tulisan good luck, tingkatkan lagi misalnya di lembar kertas kerja siswa, atau Bapak Ibu langsung memberikan pujian berupa kata-kata, ya, kamu pintar, kamu rajin, dan lain sebagainya. Nah, itu to the point, ya. Itu biasanya yang kita lakukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ternyata ada seni dalam memberikan feedback, ya. Ada cara dalam memberikan feedback. Ada basa-basi lah ya kalau bahasa kita keseharian itu, basa-basi dalam memberikan feedback. Ternyata Bapak Ibu ada 5 langkah dalam memberikan umpan balik atau feedback di dalam proses pembelajaran. Langkah yang pertama disebut dengan klarifikasi. Lalu langkah yang kedua atau tahapan yang kedua nilai, kemudian yang ketiga perhatian, keempat saran, dan yang kelima apresiasi. Jadi ada tahapan-tahapan seperti anak tangga yang harusnya kita lalui ya setiap anak tangga itu sebelum langsung nanti kita memberikan apresiasi kepada siswa. Nah, klarifikasi misalnya di tingkatan klarifikasi ini kita mengajukan pertanyaan dulu kepada siswa. Jadi pertanyaan klarifikasi ini meminta alasan kenapa dia melakukan itu, kenapa dia membuat seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk klarifikasi ya, pertanyaan seperti itu bentuk feedback ya, feedback di level yang pertama. Lalu naik di level yang kedua, di tahapan yang kedua, ketika siswa sudah menjelaskan alasan kenapa dia melakukan seperti itu, kita selanjutnya kita berikan komentar terhadap ya, komentar positif ya terhadap hal-hal atau sesuatu yang sudah dilakukannya. Kita melihat sisi positifnya terlebih dahulu. Ya, mungkin komentar kita sangat bagus misalnya, atau hampir benar misalnya, seperti itu ya. Nilai positifnya. Lalu naik ke level yang ketiga, perhatian. Perhatian ini di sini kita memberikan komentar atas sesuatu yang kurang dari tugas itu. Mungkin tugas yang dilakukannya sudah sempurna, tapi ada yang masih kurang ya. Ada yang masih kurang yang perlu kita komentari, yang perlu diperbaiki. Nah, di sini perhatian namanya. Lalu bukan hanya mengomentari saja ya atas hal yang kurang lengkap tadi, kurang tepat itu, kita lanjut kepada feedback yang tahapan berikutnya adalah saran. Kita memberikan solusi ya. Solusi, saran, bagaimana memperbaiki tugas itu agar lebih sempurna lagi. Lalu terakhir Bapak Ibu, setelah dia melakukan dengan sempurna, baru kita berikan apresiasi ya, pujian ya, atas usaha yang dia lakukan. Pujian ini, apresiasi ini Bapak Ibu bisa berupa angka ya, bisa berupa simbol-simbol ya, atau pujian ya, baik secara lisan maupun tulisan yang kita bubuhkan di kertas
tugas itu. Nah, itu tahapan Bapak Ibu ya, tahapan atau langkah-langkah memberikan feedback kepada siswa di dalam proses pembelajaran. Nah, ini saya berikan contoh Bapak Ibu ya. Misalnya saja Bapak Ibu memberikan tugas kepada siswa untuk membuat sebuah peta. Bebas peta apa saja yang akan dibuat oleh siswanya. Maksudnya peta wilayah mana saja yang dipilihnya bebas. Nah, lalu kemudian siswa mengerjakan tugas itu. Nah, ketika kita memberikan feedback umpan balik atas hasil yang tugas yang dikerjakan oleh siswa itu, tahapannya seperti ini. Mungkin kita bertanya dulu kepada siswanya, misalnya salah satu siswanya yang menggambar peta Sumatera, ya kita tanya, kenapa kamu menggambar peta Sumatera? Ya, ini menuntut alasan ya. Alasan siswa tadi mungkin ya itu yang paling mudah dilakukan, atau dia memang tinggal di Sumatera, atau ya apa saja alasan yang diberikan oleh siswa itu. Nah, lalu kemudian kita berikan nilai. Wah, gambarnya bagus ya, mirip peta sungguhan gitu ya. Ini hal-hal yang positif dari tugas dia. Nah, kemudian kita naik lagi di tingkat yang berikutnya, yang tingkat yang ketiga ya. Tapi gambar petanya tidak simetris dengan kertasnya. Oh, mungkin dia menggambar terlalu pojok, terlalu sudut sehingga tidak simetris ya. Nah, ini sisi kekurangan dari tugas itu. Lalu kita naik ke feedback berikutnya, ke level 4 ya, saran. Sebaiknya memulai membuat peta itu dari titik tengah ya, dari titik tengah kertas. Nah, kemudian itu saran ya. Kemudian terakhir baru kita berikan apresiasi. Bisa nilai, bisa bentuknya bintang, ya, bisa ungkapan misalnya good luck, sangat bagus, belajar yang lebih giat lagi, misalnya ungkapan-ungkapan seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu tahapan-tahapan yang mestinya kita lakukan ya di dalam proses pembelajaran, di dalam memberikan feedback atau umpan balik kepada peserta didik kita. Dengan cara-cara yang seperti itu atau melalui tahapan-tahapan yang seperti itu, ya mudah-mudahan siswa itu termotivasi untuk belajar ya, untuk memperbaiki tugasnya menjadi lebih baik lagi. Barangkali Bapak Ibu itu video kita pada kesempatan ini, semoga menginspirasi.